Halo semuanya, perkenalkan saya Krisviana Lim dengan NPM 2342075 dari kelas 4 AKMA. Di sini saya akan membahas dan mengajarkan soal ICAW Examination Mock Test yang pertama. Baik, selanjutnya kita masuk ke long question. Untuk perusahaan Ford, di sini kita diberikan trial balance pada 31 Maret 2016 dan beberapa additional information. Ada 10 additional information dan kita diminta untuk mengerjakan statement of profit or loss atau dan statement of financial position. Jadi kita mulai dari yang nomor 1 dulu. Untuk nomor 1, the borrowing are repayable in 5 equal annual installment commencing on 1 April 2006. The interest payable has been correctly calculated and include between financial costs. Oke. Jadi untuk nomor 1, di sana ada pinjaman sebesar 100.000 yang dimana dapat dilihat dari jadi nomor 1 kita dapat dilihat ada pinjaman sebesar 100.000 di soal dan anggapannya dapat dibayar secara merata dalam 5 tahun angsuran mulai dari tahun 1 April ya. Untuk nomor 1 di sini the borrowings are repayable in 5 equal annual installment commencing on 1 April 2006. The interest payable has been correctly calculated and include within the financial cost. Oke, di sini kita diberitahukan bahwa ada borrowing atau pinjaman sebesar 100.000 yang akan dibayar secara angsur dalam 5 tahun mulai dari bulan April 1 April 2006. Jadi nomor 1 pinjaman borrowings sebesar 100.000 diangsur selama 5 tahun. Mulai dari 1 April 2006. Laporan kita itu untuk 31 Maret 2006. Jadi untuk pinjaman bulan depan angsuran pertama kita anggapannya sebagai angsuran pertama yaitu di bulan April sebagai liabilitas jangka pendek. Dan sisanya angsuran pertama yaitu 100.000 dibagi dengan 5, 20.000 dan sisanya sebesar kali 4 karena angsuran pertama. Ini merupakan kewajiban jangka pendek dan sisanya merupakan kewajiban jangka panjang. Maka ada 2 jurnal yaitu 1 untuk angsuran pertama yang dimulai dari bulan April yaitu kewajiban jangka pendek dan sisanya 80.000 untuk kewajiban jangka panjang. Yang kedua, the revenue is made up of the following: tuition fee, book sales, and advance. Total 6.700.000. Diketahui bahwa tuition fee are related to course held during the year except for free of 300.000 which relate to 10-week courses. The remainder is to be held in June 26. The advance related to the delivery of new publication which for PLC has commissioned and advertised heavily but which is not yet in production. Oke, jadi yang pertama di nomor 2 ini ada tuition fee senilai 1.500.000 yang dimana di dalam 1.500.000 ini terdapat 300.000 yang digunakan untuk kursus selama 10 minggu. Namun dalam 5 minggunya sudah berjalan pada 31 Maret. 5 minggu pertama sudah berjalan pada 31 Maret. Dan sisanya akan dimulai lagi pada bulan Juni 2006. 31 Maret. Jadi pendapatan yang diakui adalah 1.500.000 pendapatan tulisan di sini pendapatan yang diakui adalah tuition fee 1.500.000 sama dengan ini dibagi dengan 10 minggu dikali 5. Sudah berjalan selama 5 minggu. Bisa diakui. Kursus yang bisa diakui. Sudah berjalan selama 5 minggu. Jadi sisa yang belum dan akan dimulai pada bulan Juni akan diakui nantinya. Jadi total tuition fee adalah 1.350.000. Oke, selanjutnya masih ada biaya book sales. Book sales senilai 5.100.000, dan advance. Advance di sini diinfokan bahwa berkaitan dengan delivery of a new publication which for has commissioned and advertised heavily but which is not yet in production. Nah, advance ini senilai 100.000 namun belum diakui sebagai pendapatan karena masih belum adanya produksi, belum diproduksi jadi belum bisa diakui. Not yet in production. Maka tidak bisa diakui. Maka
Total pendapatan yang ada adalah 1.350.000 ditambah dengan book sales yang diakui dengan semuanya. 4.000.000, 6.450.000 adalah book sales yang dapat diakui oleh semuanya. Total pendapatan yang bisa diakui. Dan nomor 3, there were no movement of non-current asset during the year. Plant and machinery is depreciated on a 10% depresiasi, 10% dari straight line basis. Taking into account the month of sale of purchase, depreciation of plant and machinery is presented in detail GS. Depresiasi untuk plant dan machinery dimasukkan ke COGS. Building, depresiasi building useful life 10 tahun. Depresiasi building dimasukkan ke administrative expense. Oke, jadi kita cari depresiasi dulu untuk yang plant and machinery. Depresiasinya untuk nilai plant and building, plant and machinery 620.000. Terus 620.000. Yang dimana depresiasinya adalah 10%. Depresiasi 10%. Kali dengan 10%. Sama dengan kali dengan 10%. Maka depresiasinya adalah 62.000. Masuk ke depresiasi 10% plant and machinery. Plant and machinery masuk ke cost of goods sold. Cost of sales. Cost of sales 62.000. Kemudian depresiasi untuk building 40 tahun building. Building cost-nya adalah building cost 2.550.000, namun ada 1.750.000 itu land. Bentar, 2.550.000, namun ada land sebesar 250.000. Land sebesar minus 1.750.000. Dan harus dikurangi karena land tidak dapat didepresiasikan. Jadi total cost yang dapat didepresiasi kan adalah 800.000. Maka untuk building semua dengan depresiasinya 800.000 dibagi dengan 40 tahun. Maka depresiasi land building adalah sebesar 20.000. 20.000 ini kita masukkan ke administratif. 20.000 ini kita masukkan ke administratif expenses. Oke, selanjutnya untuk nomor 4. At the year end, the company was in process of a legal action by one of its competitor which claimed that Ford's Facebook has breached copyright. The case is not due to be decided until June. Legal advisor think that the company has a 30% chance of losing the case and estimate that this would cost for 100,000. Oke, di sini kita diberitahukan bahwa adanya tindakan hukum yang dimana 70% kemungkinan Ford akan kalah dan mengalami kerugian sebesar 100.000. Oke, karena sudah mencapai atau melebihi 50%, yang dimana berarti kita harus akui sebagai provision atau liabilitas. Kita sudah probable liabilitas. Oke. Ya, untuk nomor 4 ini kita dapat ketahui bahwa adanya tindakan hukum yang dimana perusahaan kemungkinan akan kalah untuk nomor 4 ini diketahui bahwa adanya tindakan hukum yang dimana perusahaan Ford akan mengalami 70% kemungkinan kekalahan dan estimasi kerugiannya adalah 100.000. Seperti yang diketahui, kalau untuk hal dalam legal, biasanya jika lebih dari 50% dan dapat diestimasi berarti harus diakui sebagai provisi atau kewajiban liabilitas. Maka untuk nomor 4 ini kita akui sebagai pencadangan provisi atas tindakan hukum, yang dimana untuk jumlahnya adalah 70% kerugian atas tindakan hukum diakui sebagai provisi. Maka kita jurnalnya ke administrative expense pada provisi. Administrative expense bertambah sebesar 100.000 karena kerugiannya 70% senilai 100.000. Provision juga 100.000. Oke. Oke. Nah, ini. Untuk nomor 5. One of our LC customer which own, di mana ada pelanggan yang menghutang 10.000 pada 31 Maret 2006 was declared insolvent on that debt. The liquidator doesn't expect to pay any money to creditors and the amount is considered irrecoverable. Oke, di sini infonya ada piutang yang tidak tertagih dari pelanggan yang tidak tertagih. Karena adanya piutang dari pelanggan yang tidak tertagih, maka kita harus menjurnalnya ke bad debt expense atau dihapus dari piutang. Maka bad debt expense atau irrecoverable debt pada
piutang dari pelanggan yang tidak dapat tertagih, maka kita harus menghapuskan piutang 10.000 tersebut, maka bad debt expense bad bad debt expense pada trade receivable sebesar 10.000. Untuk bad debt expense ini bisa kita masukin ke administrative expense. Gampangnya langsung tulis administrative expense. Ini dikasih keterangan bad debt expenses. Oke. Selanjutnya untuk nomor 6. Di sini diketahui bahwa ada closing inventory senilai 120.000. Within valuation is an overall allocation of fixed overhead. Diketahui bahwa nilai persediaan closing inventory adalah 120.000, tetapi terdapat over alokasi overhead tetap sebesar 10.000. Over allocation overhead sebesar 10.000. Untuk closing inventory seharusnya adalah closing inventory seharusnya adalah 120.000 dikurang dengan 10.000. Atau soal nomor 7, diketahui ada income tax sebesar 350.000 dan the dividend 5% irredeemable preference share. The dividend 4% redeemable preference share. Untuk 5% dividen untuk 5% irredeemable dapat dilihat dari soal adalah 200.000. Jadi irredeemable 200.000. Untuk irredeemable 100.000 bisa dilihat dari soal juga yang ada di sini. Redeemable 4% preference share. Ini kita pindah ke sini. Jadi sekarang kita coba jurnal untuk yang income tax. Ya. Untuk jurnal income tax berarti income tax expense pada income tax payable sebesar 350.000. Jadi dengan 350.000 dikali. Agak jauh ya. Oke. Kemudian untuk dividen yang irredeemable 5% of preference maka dimasukkan ke financial cost pada preference dividend payable. Senilai 200.000 pada 200.000. Untuk dividen 4% redeemable preference itu jurnalnya return earning dan dividen payable. Karena yang 4% ini redeemable sedangkan yang 5% irredeemable. Tidak dapat diredeem. Sebesar 100.000 pada 100.000. Dan yang selanjutnya yaitu yang nomor 8. Ini kita highlight dulu. Untuk soal nomor 8, adanya pekerjaan, pelatihan, dan konsultasi untuk 6 bulan. Untuk 6 bulan. Yang dimana kontraknya dimulai pada 1 Februari 2006. Dengan total fee-nya 60.000. Yang dimana 30.000, 60.000. Dimana 50% dibayarkan pada 1 April 2006 dan 50%-nya lagi dibayarkan pada saat 30 hari setelah kontrak. Hari setelah kontrak. Dan untuk kasus ini sama sekali belum dicatat di pembukuan Ford. Karena dia mulai dari tanggal 1 Februari dan untuk pembukuan kita sampai bulan Maret, yang kita gunakan baru 2 bulan, Februari dan Maret. Maret 2006. Oke. Penggunaan baru 2 bulan. Itu dari Februari dan Maret. Jadi untuk biayanya adalah 60.000 untuk 1 tahun. Untuk 6 bulan. Jadi dibagi 6 dikali 2. Untuk 2 bulan, biaya 2 bulan. Maka jurnalnya adalah administrative expense pada accrual karena belum dibayar pembayarannya akan dibayar pada administrative expense pada accrual sebesar 20.000. Begini aja deh. Penggunaan baru 2 bulan dari bulan Februari dan Maret. Maka jurnalnya adalah administrative expense sama dengan 60.000 dibagi karena pengerjaannya 6 bulan baru dipakai 2 bulan kali 2. 20.000. Untuk administratif pada accrual. Accrual karena pembayarannya akan dilakukan pada 1 April jadi belum terbayar. Kan? Untuk nomor 9,
or enter into a short-term rental agreement. Offices for administrative staff. Rent is due quarterly in advance. Net payment of 20.000 on 31 Maret. This has been included in administrative expense. Dimasukkan ke dalam administrative expense. Jadi di sini Ford membayar 20.000 untuk sewa kantor pada 31 Maret 2006. Kuartal berikutnya itu masih belum dipakai. Jadi adanya prepaid rent. Jadi prepayment kita sewa kantor pada 31 Maret untuk kuartal selanjutnya. Jadi ada prepayment pada masukkan ke biaya administrative expense. Administrative expense sebesar 20.000. Enggak sama 20.000. Selanjutnya ke nomor 10. Diketahui selama tahun berjalan for issue of 144 bonus issue from share premium, this hasn't been reflected in the account. Okay. Jadi for ada issue 10 for issue 144 bonus issue from share premium. Bonus issue from share premium. Bonus issue share premium. Share premium sekarang ada 100.000. Jadi jurnalnya adalah share premium untuk depan. Di sini for ada issue 1 untuk 4 bonus issue dari share premium. Share premium kita ada 100.000. Di sini dapat dilihat share premium 100.000. Jadi share premium dikurangi untuk dijadikan ke bonus issue. Jadi kredit share capital sebesar 100.000. Untuk nomor 1 sampai 10 sudah selesai. Jadi sekarang kita akan coba masukin ke dalam statement of profit or loss dan statement of financial position. Pertama kita coba adjust dulu di bagian sini. Saya coba pindahkan keluar untuk data-datanya. Purchase, administrative salaries, distribution cost. Di sini ada soalnya. Untuk SOPL, selanjutnya kita karena sudah isi nomor 1 sampai 10, jadi selanjutnya akan kita masuk ke step pengisian statement profit of loss. Yang step pertama cari revenue. Revenue dari trial balance adalah 6.700.000 dikurang dengan revenue yang ada di soal nomor 2, 250.000. Jadi total revenue adalah 6.045.000. Untuk mencari COGS, kita coba cari di sini COGS. Untuk mencari COGS, rumusnya adalah persediaan awal. Persediaan awal ditambah dengan pembelian dikurangi dengan persediaan akhir ditambah dengan penyusutan mesin. Maka persediaan awalnya yaitu dari inventory trial balance 113.400 ditambah dengan purchase 4.450.000 dikurang dengan persediaan akhir yang ada di soal nomor persediaan akhir 6 110.000 ditambah dengan penyusutan mesin. Mesin 62.000 karena penyusutan mesin masuk ke dalam COGS cost of sales. Jadi harus ditambahkan. Maka total COGS adalah 4.515.000. Persediaan COGS yaitu 4.515.400 negatif. Maka gross profit yaitu 6.450 dikurang dengan 4.515.400. Gross profit yang dapat adalah 1.934.600. Untuk operating expense yang distribution cost. Distribution cost diketahui dari trial balance-nya ada distribution cost sebesar 375.000. Kita lihat untuk nomor 1 sampai 10 apakah ada distribution cost. Oke, enggak ada. Jadi distribution cost-nya adalah sebesar 375.000. Dari trial balance. Kemudian untuk administrative expense-nya didapatkan dari yang pertama ada administrative salaries ditambah dengan apakah ada yang lain untuk dari nomor informasi 1 sampai 10. Di sini terdapat administrative expense ditambah dengan kerugian atas tindakan hukum provisi 100.000 ditambah dengan 10.000 bad expense. Kemudian ditambah lagi dengan 20.000 yang ada pada kontrak pelatihan dan konsultasi. Dan juga dikurangi dengan administrative expense yang digunakan untuk pembayaran sewa kantor. Jadi total administrative expense-nya adalah sebesar 540.500. Maka total profit before interest and tax adalah sebesar 1.019.100. Dengan cost-nya yaitu dari trial balance 35.000 ditambah dengan finance cost pada dividen irredeemable sebesar 200.000. 500.000. Baik, sorry, untuk yang pernyataan nomor 7 ini, untuk finance cost-nya yaitu dari 200.000 dikali dengan 5% dari irredeemable-nya. Jadi harus terdapat 5% yang tidak dapat dibagi ulang. Dan ini juga 4% yang irredeemable, jadi harus dikali dengan 4%. 4.000 dan 10.000. Jadi untuk finance cost-nya adalah 45.000 dikurang finance cost. Jadi total profit dan tax
Profit before tax-nya adalah 974.100. Selanjutnya untuk income tax expense didapatkan dari income tax expense. Untuk trial balance-nya nggak ada. Untuk income tax expense-nya ada 350.000 dari income tax. Jadi dikurangi dengan 350. Maka total profit after tax-nya adalah sebesar 624.100. Selanjutnya untuk as of statement of financial position-nya, yang pertama ada freehold land and building. Untuk land and building ini didapatkan dari nilai land dan building yang pertama, building cost 2 juta, ditambah dengan nilai dari nilai building cost dikurangi dengan depresiasi pada nomor 3. Depresiasi untuk land dan bangunan itu sebesar 40 tahun. Depresiasi expense-nya yaitu 20.000. Dikurangi dengan 20.000 dikurangi dengan accumulated depreciation-nya yaitu sebesar 480.000. Maka untuk land dan building yang didapatkan adalah sebesar 2.050.000. Ini anggaran juga sama, diambil dari trial balance. Land dan machinery cost 650.020 dikurangi dengan depresiasi tahun berjalan yaitu sebesar 62.000 dikurangi dengan accumulated depreciation-nya yaitu sebesar 337.000. Maka total current asset untuk land dan machinery adalah sebesar 221.000. Selanjutnya untuk inventory didapatkan dari trial balance sebesar 113.400 ditambah dengan closing inventory yang didapatkan dari soal nomor 6 110.000 dikurang dengan begini inventory-nya yaitu sebesar 113.400. Maka total inventory yang ada adalah 110.000. Dan untuk trade receivable dari trial balance untuk trade receivable-nya adalah sebesar 37.500 ditambah dengan trade receivable apakah ada di pernyataan untuk nomor soal ini? Piutang yang dihapuskan 10.000 jadi harus dikurang 10.000 karena di kredit piutang dihapus berkurang. Jadi total piutang 27.500. Untuk prepayment dari trial balance-nya belum ada. Nah, ditambah dengan 20.000 prepayment dari sewa kantor sebesar 20.000. Kemudian untuk cash dan cash equivalent diambil dari trial balance 43.500. Tambah untuk 10 informasi tersebut apakah ada yang dapat mempengaruhi cash? Oke, ternyata ada. Jadi untuk saldo nominal cash diambil langsung dari trial balance yaitu 43.500. Maka total aset adalah non-current liabilities ditambah dengan seluruh current liabilities. Non-current asset ditambah dengan seluruh current asset. Maka yang didapatkan adalah total aset 2.472.000. Selanjutnya untuk equity share capital diketahui ada pada trial balance. Equity share capital untuk nominalnya yaitu 400.000. Ditambah dengan adanya bonus issue pada share capital. Jadi share capital bertambah lagi 100.000. Jadi total share capital adalah 500.000. Dan untuk preference share capital yang irredeemable yaitu yang tidak dapat ditagih. Irredeemable atau irredeemable 200.000. Untuk return earning didapatkan dari balance return earning sebesar 21.200 ditambah dengan profit after tax yaitu 624.100 dikurang dengan dividend earning pada preference share dikurang dengan dividen yang sudah diinfokan dividen per 20.000. Maka total return earning adalah sebesar 812.600. Untuk redeemable 4% preference share-nya adalah sebesar redeemable preference share 100.000. Untuk borrowings-nya karena di awal bulan sudah di bulan April akan dibayar 20.000 maka untuk borrowings akan dimasukkan ke jangka panjang sebesar 80.000. Untuk current borrowings-nya yaitu yang 20.000 untuk current borrowings. Kewajiban jangka pendek. Untuk pembayaran accruals yang didapatkan dari soal trial balance gak ada accruals, jadi kita cari di informasi ke-10 informasi tersebut. Terdapat accruals pada soal nomor 8 yaitu untuk penggunaan pelatihan konsultasi yaitu 20.000. Selanjutnya ada dividend payable di mana pertama kita tidak ada dividend payable pada trial balance. Jadi untuk dividend payable didapatkan dari soal nomor 7 preference dividend payable ditambah dengan dividend payable pada preference sum redeemable. Untuk trade payable didapatkan dari trial balance 25.400 ditambah dengan info dari 10 informasi tersebut. Trade payables. Oke, nggak ada, jadi untuk trade payables diambil langsung dari trial balance sebesar 25.400. Selanjutnya ada deferred income. Ada pada soal deferred income nggak ada. Jadi adanya langsung pada soal nomor 2 yaitu 250.000. Yaitu di mana penghasilannya masih belum bisa diakui di pembukuan 250.000. Untuk provision kerugian atas tindakan hukum 100.000 dan income tax payable-nya pada trial balance enggak ada. Income tax payable pada soal nomor 7 350.000. Jadi untuk total equity dan total liabilities adalah sebesar 2.472.000 untuk total equity dan liabilities dengan total aset sudah balance. Nah,
Baik, sekian dari pembahasan dan pengerjaan soal ICW Examination Mock Test-nya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.